Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Tarekat Al-Mahdi ya. Yang inti ajarannya itu adalah melanggar Al-Quran dan hadis akan menciptakan masalah. Oke, kali ini gue mau bahas reaksi gue tentang gue nonton konten YouTube dan dia bilang katanya Tuhan Maha Tahu katanya. Lalu kalau Maha Tahu kenapa harus ngetes ngetes gitu? Kan udah tahu. Aduh, gini. Tuhan Maha Tahu itu analoginya seperti guru ya, yang udah tahu ketika ngeliat murid nih. Guru tuh sebenarnya udah tahu, oh ini bakal ranking satu, oh ini biasa aja gitu, oh yang ini yang agak kurang gitu. Dari begitu begitu seringnya jam ngajar dia gitu. Jadi ketika tahun ajaran baru, murid baru, dia ngelihat sekilas dia langsung tahu gitu. Oh ini pinter banget, ini biasa, ini kurang gitu. Tapi kenapa tetap dites ya? Ya namanya gimana ya? Ya SOP-nya kan. Jadi maksudnya gitulah. Tuhan Maha Tahu tuh analogi seperti itu sih. Bukan gimana jelasinnya ya? Aduh kadang aneh-aneh sih ya. Ya anggap aja lah kita ini diciptakan sebagai permainannya Tuhan gitu ya. Permainannya Allah gitu. Aduh heran juga sih kalau ada orang yang berpikir seperti itu ya. Tapi daripada berpikir ke arah situ gitu ya, lebih baik kalau saya sih ya, saya lebih baik mempelajari di Al-Quran hadis, saya pelajari perintahnya apa, larangannya apa. Dan saya tuh kadang suka melihat larangan ya. Dan saya pikir kalau misalnya suatu larangan ini kalau misalnya dilanggar, apa sih akibatnya gitu. Dan biasanya di balik itu pasti ada masalah gitu. Malah saya semakin yakin dengan agama tuh itu malah ketika saya melihat suatu larangan, dan ketika saya kira-kira kalau saya langgar larangan itu di situ ada masalah yang bisa timbul ya, itu saya mikirnya wah keren sih yang bikin agama gitu. Saya jadi berpikir gitu guys. Dan nggak mungkin lah kalau manusia biasa ya zaman dulu gitu kan pasti kecerdasannya kan nggak sekeren saat ini gitu kan. Ya pasti yang menciptakan aturan itu yang ekstraterestrial gitu, intelijen gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Tuhan atau Allah ya. Ya contoh larangannya yang misalnya apa ya? Larangan-larangan tuh misal, oh ini guys, di Islam tuh ada larangan menyewakan tanah. Itu ada, dilarang menyewa tanah. Nah saat itu para sahabat tuh ya Nabi bersabda, kalian dilarang menyewa tanah. Nah saat itu sahabat tuh heran gitu, kok Nabi tiba-tiba ngomong gitu gitu, ada apa gitu. Mereka cuma saat itu karena Nabi itu udah tersohor ya, seseorang yang dipercaya, dan kata-katanya tuh ajaib, mereka telan aja gitu, walaupun saat itu mereka masih bingung. Dan sekarang gue baru paham sekarang gue ya, karena gue lihat kasusnya gitu ya, ketika ngelihat banyak bangunan-bangunan yang digusur gitu ya, berita-berita penggusuran bangunan gitu kan, kan pasti orang yang digusur kan sedih gitu kan, menderita lah gitu ya. Nah gue lihat ternyata mereka itu yang digusur tuh kebanyakan tuh menyewa tanah guys. Berarti maksud gue bener gitu, bener gitu ucapan Nabi 1400 tahun yang lalu tuh bener, jangan menyewa tanah tuh bener guys. Karena jadinya jadi masalah nantinya kan. Ya misalnya menyewa tanah terus misalnya apa ya, kita diriin bangunan ya pasti kan nanti masa sewanya ada habisnya kan. Ya nggak mungkin bangunannya kita pindahin kan, jatuhnya kan rugi. Terus kalau misalnya kita tanami juga, kalau masa tanamnya
habis gitu kan. Maksudnya iya masa sewanya habis tapi tanamannya udah berbuah misalnya, udah siap panen misalnya, tapi kitanya harus pergi, ya masuk akal sekali gitu guys. Cuma ya memang luar biasanya saat itu ya saya baca tuh, saat itu Nabi Nabi itu mengucap jangan nyewa tanah tuh nggak ada sebab apapun gitu, tiba-tiba ngomong gitu. Sahabatnya pada heran, kenapa ya, kenapa ya, ada apa ya gitu. Dan kejawabnya ya sekarang-sekarang. Itulah itu kehebatan dari aturan agama Islam ya menurut saya. Dan di agama lain ya kayaknya nggak ada gitu ya, nggak ada larangan bisa menyewa tanah, nggak ada sampai segitu gitu, sampai segitunya kan. Ya agama lain standar kan pasti kayak ya berbuat baik pada sesama, ya itu kan semua agama begitu kan, berbuat baik pada sesama, tidak boleh kita menyakiti orang lain, yang standar-standar gitu kan semua agama sama ya. Cuma yang detail-detail gitu loh guys, yang dilarang menyewa tanah itu kan nggak ada. Dan ya itu makanya tarekat al-Mahdi ini muncul ya, bahwa melanggar eh, Al-Quran dan hadis akan menciptakan masalah itu. Dari saya ya selain saya menganalisa masalah saya sendiri, juga saya ngelihat kenyataan di lapangan. Oh, tiap-tiap yang dilanggar tuh ternyata ada masalahnya gitu. Ya gitu aja guys, sekedar pengingat aja ya. Jadi gini guys, apa ya, stereotip Islam, agama Islam dan soleha itu kita masih sebatas sholat rajin dan puasa rajin, atau misalnya menghafal Al-Quran rajin, sebatas itu aja gitu. Sisanya kita nggak pernah menggali dan melaksanakannya gitu. Begitulah sebab dari agama umat Islam di Indonesia itu kurang maju tuh, sebabnya di situ menurut saya kan. Ya kayak teman-teman aja lah, misalnya di sini kira-kira siapa yang punya rekening bank syariah? Sangat sedikit guys, sangat sedikit. Kenapa gue tahu? Karena orang tua gue aja yang rajin banget ke masjid ya, itu nggak punya rekening syariah, dan katanya ngapain lah syariah katanya. eh Mending bank ini aja gitu yang konvensional katanya kan, lebih dekat, lebih apa. Iya sih secara gitu ya, secara, tapi bukan masalah itu. Ini kan dalam rangka kita melaksanakan ajaran agama Islam sepenuhnya kan, dan ya boleh percaya tidak gitu kan. Kalau kita langgar ya ada masalah yang akan muncul. Ya terakhir ya makanya, maksudnya terakhir ada hal-hal yang dilarang yang kita pun nggak tahu, oh apa ya, kita nggak tahu masalah yang akan munculnya apa dari pelanggaran itu, tapi kita yakin bahwa itu pun akan menciptakan masalah. Contohnya kayak makan babi dan anjing ya, sebenarnya kita nggak tahu kenapa dilarang. Dan kalau misalnya teman-teman bilang oh itu agama lain makan babi dan anjing, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa secara sepintas ya. Cuma gue yakin karena gue melihat hal-hal yang lain ya, kalau kita melanggar hal aturan apa, aturan-aturan yang lain akan dapat masalah, maka kesimpulannya makan anjing dan babi pun akan menciptakan masalah gitu. Cuma gue yakin bentuk masalahnya itu gue nggak tahu, dan bisa jadi nggak langsung terjadi saat itu gitu, bisa jadi sesuatu yang sifatnya nanti ke depan gitu. Contohnya ini guys, ada saya punya uak ya, uak atau Pak D ya, Pak D. Saat ini dia mengidap berbagai penyakit ya. Penyakitnya salah satunya diabetes dan ada yang lain-lain ya. Jadi cukup kompleks ya. Nah dia itu dan dia cuma dia ya, dari seluruh keluarga besar cuma dia doang yang punya penyakit itu ya, dan cukup kompleks itu. Di masa mudanya dia itu sering melanggar ini, dia tuh suka makan katak guys. Apa tuh bahasanya tuh suike ya. Ya dia tuh sering makan katak, dan
Jadi dia doang yang suka makan katak tuh, dan dia doang yang kena penyakit diabetes dan lain-lain itu. Jadi menurut gue sih ada hubungannya ya. Menurut gue ada hubungannya, walaupun secara sains mungkin saat ini belum terbukti, tapi menurut gue ada hubungannya karena kok kebetulan banget ya dia doang yang makan katak ya, yang haram, di mana katak tuh haram ya, haram, dan dia doang yang kena penyakit macam-macam penyakit tuh ya, diabetes dan lain-lain. Oke, keharaman katak kenapa? Jadi keharaman katak tuh Nabi nggak bilang secara eksplisit dilarang makan katak tuh, nggak ada. Cuma saat itu ada seorang tabib, dia bertanya kepada Nabi, bolehkah saya menggunakan katak untuk obat gitu. Nah, Nabi bilang jangan bunuh katak. Nah, dari situ kan kita nggak mungkin dong makan sesuatu tanpa kita bunuh gitu kan. Oke, jadi disitulah keharaman katak itu. Jadi ulama berpikir, oh ya berarti kalau bunuhnya pun haram, berarti makannya haram lah gitu. Oke, gitu aja guys. Semoga ada manfaatnya. 11 menit ya. Oke, terakhir ya kesimpulannya, jangan lupa ya bahwa melanggar Al-Quran dan hadis itu akan menciptakan masalah. Jadi sebisa mungkin kita tidak melanggar gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.